tentang perselingkuhan lewat aplikasi ojol. Astaga. Bagi yang udah punya pasangan ya, gimana sih caranya kita tahu kalau pasangan kita itu lagi atau sedang dalam perselingkuhan? Karena kan jadi cemes-cemes nih ya, dengan banyaknya perselingkuhan di luar sana itu, jadi kayak harap-harap cemas nih pasangan kita nih berselingkuh nggak ya? Jadi kalau kita mau tahu pasangan kita selingkuh apa enggak, kita lihat kira-kira ciri-ciri apa nih yang kelihatannya mengarah ke arah-arah dia mau selingkuh gitu ya. Halo sahabat curhat bersama Nulife, kembali lagi di episode podcast curhat bersama Nulife. Dan kali ini kita ngebawain episode kali ini agak sedikit beda karena ya betul konsepnya sedikit beda. Dan pastinya dengan adanya konsep yang beda ini mudah-mudahan bisa menambah memberkati sahabat curhat di luar sana. Amin, amin. Dan kali ini gak ketinggalan juga dengan aku, Atta. Mungkin semua udah pada kenal juga dengan narasumber kita pada saat ini, dengan Kak Dita. Aku panggil Kak Dita karena masih muda banget ya, ibu kayaknya udah ketuaan gitu. Yuk Kak Dita ya. Kak Dita, selamat datang di podcast kali ini. Dan dengan suasana yang baru ya, dan lebih keren pastinya. Amin, amin. Dan tema untuk konsep kali ini juga agak sedikit berbeda, karena ini konsepnya, temanya kayak apa ya? Kayak kita mau membicarakan aib seseorang sih. Tentang perselingkuhan. Agak ngegibah nggak sih? Agak ngegibah ya. Memang kita hari ini agak ngegibah sih, Kak. Gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya, sekali-sekali ya. Yes, juga bisa apa ya, kayak menambah informasi, menambah apa ya, hal-hal yang bisa diketahui sahabat curhat di luar sana mengenai bahwasanya sekarang ini lagi viral ini nih. Tentang perselingkuhan lewat aplikasi ojol. Astaga. Ini baru nih. Baru denger sih. Yang namanya perselingkuhan mas selalu ada banyak cara ya. Dan kemarin itu kita bukan mau ini ya, bukan mau kayak membicarakan hal-hal di luar, tapi ya lagi viral tuh kemarin ada artis selingkuh lewat aplikasi ojol. Nah, akhir-akhir ini kan banyak sekali ya perselingkuhan. Kita lihat viral di media sosial, di televisi. Mungkin karena mereka artis di blow up ya. Tapi sebenarnya banyak juga kok perselingkuhan di luar sana gitu. Tapi ada satu pertanyaan ini Kak Dita. Sebenarnya ya, apa sih yang menyebabkan orang itu berselingkuh ya? Nah, sebenarnya kalau tadi udah disampaikan, perselingkuhan itu bisa terjadi di mana saja dan kapan saja gitu ya. Nah, sekarang kalau tanya soal penyebabnya, sebenarnya sih banyak banget jalan menuju ke Roma. Oh enggak ya? Kalau berselingkuh ya memang banyak cara, banyak jalan menuju perselingkuhan sebenarnya. Nah, salah satu di antaranya tentunya karena tidak adanya keharmonisan di dalam rumah tangga sendiri ya. Nah, keharmonisan di dalam rumah tangga itu penyebabnya bisa berbagai macam gitu ya. Bisa jadi juga karena kebanyakan nih dari pasangan-pasangan yang sudah menikah mungkin beberapa tahun biasanya merasa bahwa pujian yang disampaikan kepada pasangannya itu adalah hal yang udah kuno gitu ya, atau itu cuman menjadi milik dari pasangan-pasangan muda aja gitu. Nah, akhirnya pasangan yang sudah menikah beberapa tahun sudah tidak lagi merasakan adanya pengakuan dari pasangannya tentang betapa luar biasanya pribadi pasangannya itu sendiri. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya juga mengakibatkan si pasangan ini pada akhirnya merasa tidak lagi diakui atau tidak lagi dimiliki atau tidak lagi berharga gitu ya. Dan dicintai sama pasangannya. Betul banget. Jadi memang penting banget ya untuk yang namanya di dalam rumah tangga itu ada komunikasi dan ada dalam komunikasi itu ada yang namanya memupuk cinta di sana. Seperti gitu ya. tanaman ya. Bener banget. Harus dipupuk. Harus terus dipupuk, harus terus disiramin gitu ya. Jadi komunikasinya itu nggak cuma sekedar komunikasi yang cuma nuntut uang belanja tuh kurang gitu ya. Atau cuma sekedar nuntut itu tuh anak-anak tuh pada ribut, ini kewajiban kamu loh sebagai bapaknya atau sebagai ibunya gitu ya. Jadi nggak cukup komunikasi itu hanya sampai di sana saja, tetapi jangan lupa juga dibutuhkan komunikasi yang sifatnya membangun pasangan, mengakui betapa pasangan itu masih cantik atau masih ganteng gitu ya. Itu penting banget karena sebenarnya
ada 3 kebutuhan dasar dari manusia, Oke. yaitu rasa dimiliki, rasa berharga, dan rasa berdaya guna. Nah, 3 kebutuhan dasar ini mau mulai dari anak bayi baru jebrol sampai kita nanti mau tutup usia, ibaratnya sampai udah kakek-kakek atau nenek-nenek sekalipun, ketiga kebutuhan dasar ini masih sangat dibutuhkan. Nah, jadi komunikasi yang sifatnya membangun, memberikan encouragement, memberikan sebuah pernyataan bahwa pasangan itu dimiliki, berharga, dan berdaya guna, itu masih sangat dibutuhkan sampai kapanpun. Iya, perasaan dimiliki, berharga, dan berdaya guna. Benar ya. banget, ya. Ya, tapi dengan adanya marak perselingkuhan di luar sana ya Kak Dita ya. Apalagi nih ya, di lingkungan aku juga ada beberapa tuh temen yang udah mulai melakukan hal seperti itu tuh yang berselingkuh. Nah, pertanyaannya, bagi yang udah punya pasangan ya, gimana sih caranya kita tahu kalau pasangan kita tuh lagi atau sedang dalam perselingkuhan? Karena kan jadi cemes-cemes nih ya dengan banyaknya perselingkuhan di luar sana itu, jadi kayak harap-harap cemas nih pasangan kita nih berselingkuh nggak ya? Ya gimana Kak cara ngetahuinya? Sebenarnya sih gini, banyak orang bilang bahwa kita itu perlu belajar dari kesalahan, gitu ya. Jadi kalau kita mau tahu pasangan kita selingkuh apa enggak, kita lihat kira-kira ciri-ciri apa nih yang kelihatannya mengarah ke arah-arah dia mau selingkuh gitu ya. Nah, tapi kalau saya sih percayanya begini, ketika kita mau belajar dari kesalahan, maka kecenderungannya kita untuk berbuat salah itu akan lebih tinggi daripada kita belajar dari kebenaran. Nah, jadi daripada kita menunggu nih sampai pasangan kita menunjukkan ciri-cirinya dan kita mau curiga, kenapa enggak kita belajar aja gimana sih cara memupuk cinta, kan gitu ya. Gimana caranya supaya kita bisa memastikan bahwa pasangan kita itu bahagia bersama-sama dengan kita. Karena ketika pasangan itu berbahagia bersama-sama dengan kita, sebenarnya kita nggak perlu pusing nih mikirin ciri-ciri apa sih yang menunjukkan bahwa dia ini sedang berselingkuh atau enggak, kan gitu ya. Bawaannya curiga, buat apa gitu. Akhirnya capek sendiri, bener nggak sih? Yang ada bawaannya overthinking lah, terus pasangan nggak ngapa-ngapain kita curigain gitu. Mendingan kita sibuk aja untuk mengenal nih bahasa kasihnya pasangan misalnya. Jadi fokusnya tuh jangan untuk melihat apa yang menjadi ciri-ciri dari orang yang selingkuh. Tapi kita fokus apa sih yang menjadi ciri-ciri atau bagaimana sih caranya kita bisa meningkatkan kualitas hubungan di dalam rumah tangga, kan gitu ya. Sehingga kita nggak perlu mikirin tentang ciri-cirinya itu. Nah, cara kita bisa mengenali bahasa kasih pasangan ya, supaya kita bisa menunjukkan cinta kepada pasangan. Kata orang ya, love language. Benar banget. Jadi kita bisa menunjukkan rasa cinta kita kepada pasangan dengan lebih lagi, dan kita juga bisa membuat pasangan merasa dicintai oleh kita dengan lebih lagi. Nah, jadi pada prinsipnya ada 5 bahasa kasih. Ada 5 love language itu tadi ya. Yang pertama ada yang bahasa kasihnya itu sentuhan. Aku banget tuh sentuhan. Disentuh. Senang disentuh ya. Nah, biasanya orang yang suka menyentuh orang lain kurang lebih bahasa kasihnya juga adalah disentuh. Jadi dia merasa dicintai ketika dia disentuh. Mau dia dipuji kek, mau dia mungkin dikasih hadiah kek, atau dia dikasih hal-hal yang lain, dia tidak cukup merasa dicintai sebelum dia disentuh. Jadi gitu. Bagi teman-teman aku yang suka disentuh, jangan ini ya, jangan salah tangkap itu karena itu bahasanya kasihnya aku. Nah, karena biasanya gini, karena kecenderungan kita, karena kita punya bahasa kasih tertentu, misalnya kita bahasa kasihnya adalah sentuhan, nah kita cenderung menganggap orang lain itu juga suka disentuh, padahal belum tentu. Betul. Nah, karena ada 5 kan. Yang kedua, pertama ada sentuhan, yang kedua ada yang suka kata-kata yang membangun atau word of encouragement, suka pujian gitu ya, suka diberikan dukungan gitu ya, suka diberikan kata-kata yang membangkitkan gitu. Nah, kemudian yang ketiga ada yang suka dilayani. Nah, jadi misalnya diambilkan minum, ketika dia diambilkan minum, dia merasa, wah ini orang ternyata begitu menghormati saya ya, ternyata begitu memperhatikan saya ya. Iya, kelihatannya sepele, mungkin menurut orang lain, itu hal yang biasa-biasa aja kok gitu ya. Tapi kenapa ya kok
kelihatannya bagi sebagian orang sangat berarti gitu ya. Nah, jadi tadi kita udah belajar 3. Yang pertama itu adalah sentuhan. Yang kedua word of encouragement. Yang ketiga itu adalah pelayanan. Dan yang keempat itu adalah apa? Ayo, ada yang ingat? Penonton, hadiah, benar banget. Ada tuh teman saya yang lagi pegang kamera sekarang gitu. tuh. Dia sukanya ngasih hadiah. Sebenarnya itu adalah hint atau tanda-tandanya. Kalau dia ulang tahun, dia pengennya dikasih hadiah. Iya, udah lewat sih ulang tahunnya. Untung udah lewat ya. Kalau enggak, pas lagi bokeh tuh biasanya itu suka. Dia, betul. Nah, tapi uniknya sebenarnya orang yang punya bahasa kasih hadiah, sekalipun hadiahnya itu murah meriah muntah, murah meriah dan bergizi rendah, dia bakalan tetap happy dan tetap merasa dicintai gitu ya. Karena memang dia sukanya hadiah gitu. Dan yang kelima, nah ini nih agak-agak lupa. Yang kelima itu apa ya kira-kira ya? Yang kelima itu ada yang ingat nggak ada ya? Nggak ya? Coba kita ulang dari yang pertama ya. Yang pertama itu ada yang suka dikasih sentuhan. Terus ada yang sukanya aku tahu nih yang kelima nih. Waktu-waktu yang berharga. Iya, bener banget. Cuman sebelum kita ngebahas tentang waktu-waktu yang berharga, kita ingetin dulu ya sahabat curhat. Yang kedua tadi adalah word of encouragement. Nah, yang ketiga ayo apa? Yang ketiga tadi itu apa ya? Yang ketiga itu apa ya? Yang ketiga itu pelayanan. Ya, pelayanan. Dan yang keempat itu hadiah. Dan yang kelima waktu-waktu berharga. Jadi ada orang yang senang orang lain yang mau spend waktunya dia, waktu-waktu yang dia anggap itu sebagai waktu-waktu yang berharga untuk punya quality time sama dia. Dan ketika itu terjadi, dia merasa bahwa dia dicintai. Nah, penting banget nih bagi pasangan untuk bisa mengenali apa sih yang menjadi love language dari pasangannya gitu ya. Bukan sibuk dengan love language-nya saya gitu ya. Bukan saya sukanya diginiin atau saya sukanya digituin. Tapi yang harusnya menjadi pertanyaan kita adalah pasangan saya itu sukanya apa ya gitu. Pasangan saya itu merasa dicintai ketika apa ya gitu. Nah, biasanya ada salah satu dari 5 ini yang menjadi bahasa kasih yang paling dominan seperti itu. Bukan berarti orang yang suka dikasih hadiah pasti nggak suka saat-saat yang mengesankan, misalnya, bukan berarti seperti itu. Tapi biasanya ada urutan atau ada prioritas. Dia lebih merasa dicintai kalau dia diberikan apa. Seperti itu. Jadi kalau misalnya orang punya love language-nya 2 apa 3, memungkinkan ya memungkinkan, tapi biasanya ada satu yang dominan. Nah, kita bisa lihat tuh dari apa yang paling dominan, yang paling suka dia berikan kepada pasangannya. Biasanya itu ciri-cirinya, seperti itu. Oke, nambah ilmu baru nih di episode kali ini. Ternyata ada 5 love language-nya kita ya. Dan daripada kita fokus-fokus tuh mikirin pasangan kita selingkuh nggak sih? Selingkuh nggak sih? Ya kan, ngitung kunci, selingkuh nggak sih? Selingkuh nggak sih? Yang mending fokus caranya untuk memupuk hubungan kita dengan belajar love language pasangan kita. Hujanin terus pasangan kita dengan bahasa kasih yang memang menjadi kebutuhannya. Iya. Nah, Kak Dita tadi udah belajar ya mengenai love language. Tapi udah tahu nih love language pasangan kita. Tapi memungkinkan nggak sih dengan kita sudah mengerahkan segala tenaga kita untuk bisa memupuk hubungan dengan pasangan kita gitu. Tapi endingnya juga ada perselingkuhan di dalamnya. Tapi kalau kata yang sudah punya pasangan ya udahlah, kalau namanya laki mah biasa itu mah selingkuh kecil. Tapi betul nggak sih kalau hal-hal yang seperti yang dianggap wajar itu nandakan hubungan itu nggak sehat gitu? Iya, betul banget. Ya, yang namanya dalam rumah tangga ya, tentu Tuhan itu kan sebenarnya sudah menetapkan ya bagi kita itu untuk seorang laki-laki dan seorang wanita gitu, untuk meninggalkan ayah dan ibunya dan membentuk sebuah keluarga. Jadi ketika itu terjadi, maka sebenarnya ya tidak lumrah ketika adanya perselingkuhan, ada wanita atau pria lain di dalam rumah tangga itu. Jadi perselingkuhan itu bukanlah sesuatu yang wajar
seperti itu. Nah, jadi apa yang terjadi ketika mungkin kita sudah berusaha untuk memperhatikan love language-nya pasangan, tetapi ternyata toh pasangan tetap juga berselingkuh misalnya gitu ya. Ya memang ada faktor-faktor lain selain mungkin komunikasi di dalam rumah tangga yang dapat menyebabkan pasangan itu bisa selingkuh gitu ya, yaitu adanya pengalaman traumatis di masa lalu. Nah, pengalaman traumatis di masa lalu ini contohnya di masa lalunya ada luka hati yang belum terselesaikan. Nah, hal seperti itu juga bisa mengakibatkan pasangan pada akhirnya berusaha untuk menyembuhkan luka hatinya ini dengan cara mencari pengakuan dari orang lain seperti itu. Nah, apabila itu memang terjadi, jalan yang terbaik yang harus dilakukan, milikilah pembimbing rohani. Datanglah kepada pembimbing rohani dan mulailah untuk menyediakan waktu untuk bisa dikonseling seperti itu. Dan ketika memang itu terjadi, sebaiknya dari pasangan yang mungkin merasa sebagai korban diselingkuhi gitu ya, saran dari saya tetaplah berespon dengan benar gitu ya, karena ketika kita orang yang berselingkuh semakin dimarah-marahin, semakin dituduh-tuduh, semakin disalah-salahkan, semakin diamuk-amukin, maka yang terjadi seringkali adalah pasangan akan menjadi semakin gak betah di rumah gitu ya. Wajar dong, wajar kan pasangannya udah selingkuh Kak Dita. Iya, cuman sebenarnya gini, orang yang bisa menjadi sebenarnya pelaku perselingkuhan itu biasanya sebenarnya yang bersangkutan itu juga adalah korban. Biasanya, jadi siklusnya itu biasanya dari korban dia luka batin, korban traumatis di masa lalu, korban dia merasa disakiti, dikecewakan, terluka. Siklusnya itu biasanya korban bergerak menjadi pelaku. Jadi sebenarnya orang yang menjadi pelaku perselingkuhan itu sebenarnya adalah orang yang seharusnya kita kasihani. Itu sebenarnya adalah karena ada sakit, dia sedang mengalami sakit gitu. Yang sakit itu mungkin bukan badannya ya. Kalau orang sakit badan kan masih bisa kelihatan gitu ya. Nah, ini yang sakit bukan badannya, tapi yang sakit itu adalah jiwanya. Secara emosional dia terluka. Nah, mungkin hal ini karena nggak terlihat di permukaan, akhirnya pasangannya tidak menyadari bahwa dia sedang mengalami sakit, dan sebenarnya orang sakit itu yang paling dibutuhkan itu apa? Kalau orang sedang sakit, yang paling dibutuhkan itu apa biasanya? Ya, disembuhkan pastinya ya. Disembuhkan. Nah, gimana caranya supaya dia bisa disembuhkan? Disuruh istirahat. Harus dirawat, betul nggak? Nah, betul. Seringkali yang menjadi pasangannya karena dianya juga terluka gitu ya, dia nggak terima dan akhirnya dia tidak mau merawat pasangannya lagi. Padahal pasangannya ini sedang sakit, sekali lagi karena dia sedang sakit sebetulnya dia butuh perawatan. Karena dia butuh perawatan, jadi pasangannya ini penting banget untuk bisa merespon dengan benar. Untuk bisa bereaksi dengan benar, untuk bisa memberikan perawatan dengan benar. Oke, bagi sahabat curhat yang ingin bertanya-tanya, ya ingin curhat pastinya, namanya juga curhat bersama New Life ya, bisa langsung hubungin WhatsApp di 0819 081 7-nya 4 kali 1, atau bisa langsung komen di bawah nih. Kita tunggu ya mengenai perselingkuhan. Nah, kalau misalnya ada lagi mengalami pergumulan dengan pasangan, atau mungkin lagi mengalami hal-hal yang hubungan yang gak enak dengan pasangan, ya boleh langsung aja curhat di nomor 0819 081 7-nya 4 kali 1, atau bisa langsung nih komen di bawah. Kita tunggu ya komennya di bawah, dan juga jangan lupa subscribe. Kita ingat kembali ya, subscribe, like, comment, and share untuk teman-teman kalian yang mungkin butuh saran, butuh hal-hal yang kok aku ngeblank ya. Sorry. Sorry, nanti bisa dipotong. Nah, untuk teman-teman yang untuk sahabat curhat, jangan lupa juga untuk subscribe, komen, like, dan jangan lupa share untuk teman-temannya yang mungkin lagi mengalami pergumulan dalam hubungan rumah tangga, atau mungkin lagi mengalami
masa-masa yang nggak enak di dalam hubungannya dengan pasangannya. Boleh share ya ke teman-teman yang lain. Mudah-mudahan bisa menjadi jawaban buat mereka. Amin, ya. Oke, Kak Dita, pertanyaan selanjutnya. Tadi kita udah ngomongin soal perselingkuhan, tapi yang namanya perselingkuhan itu, kalau menurut Kak Dita sendiri ya, apalagi dari cerita-cerita atau dari sinetron, karena aku sendiri belum punya pasangan ya. Cuman, nah yang ku denger nih, kalau misalnya kalau udah selingkuh, suaminya ya nggak apa-apa, dimaafin aja lah, namanya juga laki-laki, biasa mah itu mah hal yang wajar. Tapi kalau menurut Kak Dita sendiri, dan menurut kebenarannya, apakah perselingkuhan itu bisa dimaafkan nggak? Ya, sebenarnya memang pasti menyakitkan banget ya, dan pasti nggak enak banget gitu. Kelihatannya ngomong sih gampang gitu ya. Tapi kalau orang yang ngalamin pasti kan sangat sakit banget ya. Pastinya. Pasti nggak enak banget. Cuma memang kalau dari kebenaran firman Tuhan memang, dan ini bukan saya yang berkata ya, tetapi kebenaran firman Tuhan berkata bahwa apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Jadi kita sebagai manusia ya memang tidak punya hak untuk memisahkan apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan. Jadi sebuah pernikahan itu kan sebenarnya sebuah komitmen ya. Komitmen di hadapan hidup ya. Benar banget. Jadi komitmen sampai dengan kematian yang memisahkan gitu ya. Jadi komitmen itu tidak cuman antara dua orang gitu ya, tetapi sebenarnya komitmen itu komitmen kepada Tuhan. Jadi komitmen pasangan terhadap Tuhan, dan juga komitmen itu disampaikan di depan, tidak cuma di depan satu sama lain, tetapi juga di hadapan Tuhan, dan juga di hadapan jemaat saat itu, dan juga di hadapan seluruh keluarga besar. Jadi itu adalah sebuah janji, sebuah ikrar yang disampaikan, dan hal itu nggak main-main gitu ya. Jadi memang kita punya Tuhan yang setia, karena kita punya Tuhan yang setia, tentu Tuhan itu juga menginginkan anak-anaknya untuk tetap setia kan gitu ya di dalam pernikahan, menghargai yang namanya komitmen dalam sebuah pernikahan. Nah, oleh karena itu ketika di dalam sebuah rumah tangga terjadi perselingkuhan, sekali lagi ketika salah satu dari pasangan itu berselingkuh, maka yang berselingkuh itu sebenarnya dia sedang sakit ya, sedang sakit emosionalnya, jiwanya sedang sakit. Nah, karena itu seharusnya bukan bagian kita sebagai manusia untuk memisahkan gitu ya. Orang lagi sakit kok, lagi butuh pertolongan kok gitu ya. Seharusnya kita sebagai pasangan gitu ya, belajarlah untuk memulihkan kembali hubungan itu gitu ya. Karena ya memang Tuhan sendiri kan sudah mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita ya. Yesus sudah mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu untuk menebus dosa-dosa dan pelanggaran yang kita lakukan. Dan kalau Tuhan Yesus tidak lagi memperhitungkan dosa-dosa dan kesalahan kita, maka sebenarnya kerinduan Tuhan juga agar setiap kita juga tidak memperhitungkan dan mengungkit-ungkit kembali gitu ya dosa-dosa dan kesalahan yang mungkin dilakukan oleh pasangan kita, seperti itu. Jadi ya kalau Tuhan mau mengampuni kita, menerima kita apa adanya, maka sudah sewajarnya kita pun belajar untuk mengampuni pasangan kita dan tetap berharap yang terbaik untuk pasangan kita, seperti itu. Karena sekali lagi ya pasangan kita itu sedang dalam kondisi sakit dan butuh perawatan gitu ya. Sebenarnya kan kasihan ya kalau orang yang sedang sakit kalau ditinggalkan, itu kan kasihan banget ya. Dan kalau prinsipnya sebenarnya ketika seseorang membangun rumah tangga, dua orang membangun rumah tangga, sebenarnya prinsipnya itu mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena mereka sudah dipersatukan gitu ya. Dan ketika pasangan sedang dalam tanda kutip sedang sakit, sebenarnya yang sakit itu bukan hanya pasangan, tetapi pasangannya juga pasti sakit karena dua ini sudah menjadi satu gitu. Dan karena itu ya memang perlu dirawat, perlu sama-sama dipulihkan. Makanya kenapa di samping pasangan juga perlu mengampuni pasangannya, di samping itu juga dibutuhkan konseling nih dengan pembimbing rohani, supaya pembimbing rohani itu juga memberikan terus makanan-makanan rohani yang sesuai dengan kebenaran firman, sehingga kedua belah pihak bisa hidup di dalam kebenaran itu. Seperti itu ya. Yang namanya perselingkuhan ya memang betul ya Kak Dita ya, pasti sakit, menyakitkan ya, pasti banget, menyakitkan. ya. Apalagi nih ada satu kasus nih, saya pernah
dengar tetangga sih ya, udah 15 tahun menikah. Nah, terus tiba-tiba ketahuan tuh suaminya selingkuh gitu. Dan pada akhirnya pasangan yang diselingkuhin ini, ibu ini, pastinya kan udah nggak apa ya, udah kurang percaya lah ya sama suaminya gitu. Udah ibaratnya udah anxiety tiap hari nih suami saya ini pergi malam-malam keselingkuhannya nggak sih? Terus kalau lagi menelpon keluar nggak di dalam rumah, ini suami saya lagi nelpon selingkuhannya nggak sih gitu ya? Jadi ngerasa trust itu insecure ya? Iya, insecure gitu. Nah, kalau menurut Kak Dita sendiri, kalau namanya udah pasangan kita itu sudah berselingkuh, gimana sih ya cara kayak mengembalikan rasa insecure itu, mengembalikan rasa percaya itu, mengembalikan rasa rasa untuk gue mau move on nih. Gitu dengan pasangan gue yang lalu ya udah berlalu, tapi kan pasti nggak gampang ya, bener. ya. Nah itu gimana sih langkah-langkahnya atau tips-tips untuk bisa mengembalikan hubungan itu biar lebih baik ke depannya? Gitu. Iya, yang jelas sih bisa belajar untuk terbuka ya dengan pasangan, bahwa memang kondisinya dia juga butuh pertolongan gitu ya, sebagai istri juga butuh pertolongan untuk bisa mengembalikan kepercayaan itu lagi. Nah, cuman dari sisi istri juga tetap harus juga belajar untuk menghargai bahwa suaminya juga ada keinginan untuk berubah kan gitu ya. Jadi dari istri juga harus belajar untuk fokus pada hal-hal yang benar gitu ya. Jangan terus-menerus mau untuk berlarut-larut dalam situasi yang lama juga gitu, karena suami juga mau bergerak ke depan, tapi kalau masih dihantui dengan rasa bersalah, istri juga masih teror terus gitu ya, terus menyalah-nyalahkan, terus ungkit-ungkit kesalahan-kesalahan masa lalu, tentu suami juga pasti akan merasa nggak nyaman ya. Tapi suami juga tetap sabar juga dong ya, kayak soalnya kan udah ngelakuin kesalahan juga kan. Betul. Memang dibutuhkan kedua belah pihak sih. Kedua belah pihak memang harus sama-sama. Iya, betul sekali gitu. Harus sama-sama. Nah, tapi juga dari istri juga harus belajar untuk that's it gitu loh. Kadang-kadang kan gini, yang jadi masalah tuh kan gini, terutama wanita ya. Kadang-kadang suka dimanis-manisin gitu loh. Maksudnya gini, sesuatu yang sudah lewat, sudah masa lalu, cuman karena dia pengen menang gitu ya. Maksudnya nih loh, aku sudah bertahan, aku sudah setia. Dan aku sudah memaafkan kamu, aku sudah mengampuni kamu, aku sudah berespon dengan benar. Nah, tapi sekarang aku mau nuntut kamu gitu loh. Dan maksudnya mungkin bisa diungkit-ungkit lagi. Diungkit-ungkit terus. Nah, itu kan juga nggak fair ya. Maksudnya dari sisi suami juga gimana gue mau move on nih kalau lu terus-terus ingetin gue terus gitu kan. Ya sama-sama lah gitu. Maksudnya sebagai suami juga harus belajar memahami juga kalau istri juga butuh waktu untuk move on kan gitu ya. Jadi ketika istri mungkin berkata, aduh kayaknya aku nih memang agak susah ya sekarang percaya sama kamu. Ya suami juga harus dengan rela hati belajar untuk lebih terbuka mungkin sama istri gitu ya. Yang mungkin biasanya kalau misalnya lagi nelpon keluar, tadi barusan nelpon sama ini kok. Atau misalnya nggak gitu. Perlu nelfon keluar lagi, kenapa nggak telepon di rumah aja kan gitu ya. Jadi tuh dengerin tuh suami-suami yang pada berselingkuh. Nah, jadi kan istri juga bisa ngelihat ya, maksudnya istri juga ngelihat, oh selama ini telepon juga di deket saya kok gitu. Kalau bisa sambil meluk istri lah gitu. Kalau kita nelpon nggak ada yang disembunyikan, so what gitu kan. Maksudnya apa sih gitu yang perlu sampai banget kita sampai keluar banget kan nggak ada sebenarnya gitu loh. Jadi yang tadinya mungkin account-nya pisah-pisah atau PIN-nya nggak dikasih tahu misalnya, entah itu PIN ATM atau PIN handphone, handphonenya pakai acara dikunci-kunci gitu ya. Nah ya maksudnya terbuka apa adanya aja mulai dari yang gitu. Kecil, Jadi kan istri juga maksudnya mau curiga-curigaan apa dasarnya gitu loh. Curhat seorang istri. Apa dasarnya, orang telepon juga kebuka, dompet juga kebuka, ATM juga kebuka. Kalau bisa terbuka lebar kalau itu mah. Telepon juga kebuka, maksudnya
kalau memang nggak ada yang diumpetin, nggak ada yang disembunyikan, terus istri juga mau curiga, dasarnya juga kan pasti nggak ada gitu ya. Jadi ya kedua belah pihak lah ya, karena memang hubungan ini kan berbicara tentang dua belah pihak. Jadi ya memang tangan ini nggak bisa tepuk tangan kalau kedua-duanya nggak saling menyambut kan gitu ya. Jadi ya berhenti untuk saling menuntut, berhenti untuk saling mengungkit, ya sama-sama untuk bisa move on ke depannya gitu, sama-sama berkomitmen lah gitu untuk sama-sama bisa melihat ke depan. Nah tadi kalau sampai ada akar pahit, mati rasa, udah nggak ada cinta lagi, rasanya berat gitu ya. Nah kalau memang sampai hal itu terjadi, ya memang dibutuhkan juga ini ya, untuk kita hidup tidak berdasarkan perasaan. Karena sebenarnya hidup kita ini kan nggak cuman sekedar perasaan aja gitu ya, tapi kita juga harus menyadari bahwa ada komitmen itu tadi gitu ya. Kita harus belajar untuk menaklukkan perasaan kita ini dengan komitmen yang sudah kita buat di hadapan Tuhan itu loh gitu. Jadi jangan biarkan perasaan kita ini menjadi raja atas segala sesuatunya gitu, karena seringkali perasaan kita itu tidak valid gitu ya. Kayak contohnya ada seorang baru aja nikah nih, terus sudah udah pesta, selesai pesta, dia pergi kejar pastornya, dia bilang, "Pastor, sorry ya pastor, tapi saya bener ya udah menikah." "Iya bener, kamu sudah menikah." "Tapi perasaan saya sepertinya saya belum menikah." Jadi perasaan kita itu belum tentu valid gitu loh. Maksudnya kita harus belajar juga untuk ya menaklukkan perasaan kita, keinginan kita, kehendak kita pada kebenaran firman Tuhan kan gitu ya, pada komitmen yang sudah kita ikrarkan di hadapan Tuhan kan seperti itu ya. Jadi jangan biarkan perasaan ini yang terus-terus nyeret kita, mau bawa kita gitu ya, karena bisa runyam hidup kita kalau kita terus-terus mau dikendalikan sama perasaan. Pertanyaan yang di luar konteks ini Kak Dita. Jadi kalau udah diselingkuhin sama suami nih, ya tadi kata Kak Dita, ya kita belajar memaafkan. Terus memungkinkan nggak untuk pulih setelah perselingkuhan? Memungkinkan. Tapi pada akhirnya ada orang juga yang memutuskan untuk melakukan perceraian. Nah, kalau kayak gitu kita bisa bilang itu benar atau enggak sih, Kak Dita? Kalau sebenarnya sih bukan saya yang mengatakan ya, tetapi dari kebenaran firman, memang karena kebenaran firman itu sendiri sudah berkata bahwa apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak seharusnya dipisahkan oleh manusia, maka sebenarnya di dalam kebenaran firman ya seharusnya tidak seperti itu. Iya. Jadi apapun alasannya, ya memang seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dipersatukan oleh Tuhan, ya memang tugas kita lah untuk menjaga pernikahan kudus itu. Seperti itu, ya. Oke, last question Kak Dita. Udah nggak terasa, ini udah hampir 1 jam ya. Tapi last question boleh ya Kak Dita ya? Boleh. Nah, nih untuk teman-teman yang udah punya pasangan ya, bahkan juga yang belum punya pasangan nih, bisa belajar nih dari tips-tipsnya Kak Dita. Nah, kalau menurut Kak Dita, apa nih tips-tips buat buat suatu pernikahan itu langgeng? Buat suatu pernikahan itu tanpa adanya naik turun ya, pasti ada lah ya naik turun ya. Iya, pasti ada dong. Kayak roller coaster gitu ya. Roller coaster. Biar ada seru-serunya gitu. Yes. Hidup kalau datar-datar aja juga nggak seru kan ya. Bau gitu ya. Nah, tips dari Kak Dita kira-kira untuk menjaga sebuah pernikahan supaya langgeng. Ya, yang jelas sih memang sebelumnya Kak Dita sudah menikah berapa lama nih? Pengen tahu nih. Iya kan? Pengen tahu berapa lama udah menikah? Pengen tahu aja, pengen tahu banget. Iya, saya udah menikah dan sudah hampir 20 tahun di bulan 20 tahun ya. Di bulan September besok, nggak terasa banget ternyata sudah 20 tahun. Iya. 20 tahun berarti anaknya udah begini ya. Anakku yang pertama sudah 19 tahun, udah udah kuliah. Jadi yang kedua udah masuk SMA dan yang terakhir 4 tahun. Kirain Ditanya masih anak yang paling besar masih SD. Oke, balik ke pertanyaan Kak Dita. Selama pernikahan 20 tahun, apa nih tipsnya
untuk teman-teman, untuk sahabat cuar di luar sana untuk menjaga pernikahan supaya tetap langgeng ya. Yang pertama sih yang jelas gini ya, pernikahan itu bukan hanya janji yang kita ucapkan antara satu dengan yang lain, tetapi pernikahan itu milik kepunyaan Tuhan. Jadi rumah tangga itu milik kepunyaan Tuhan. Jadi sebenarnya dalam sebuah pernikahan itu penting banget kita mengandalkan 100% seluruh keberadaan dari rumah tangga itu ke dalam tangan Tuhan gitu ya, karena bukan tentang saya, bukan tentang suami saya gitu ya, apalagi tentang maunya saya, karena dulu sebelum saya tahu gitu ya bahwa pernikahan itu milik Tuhan, dulu saya cenderung menyeret suami saya atau meminta suami saya untuk ngikutin apa yang jadi maunya saya. Jadi saya maunya itu selalu menjadi kaulah bintang, kaulah bulan, kaulah matahari gitu ya. Tapi ternyata saya sadar kok ternyata bukan saya bulannya, bukan saya bintangnya, bukan saya mataharinya. Seringkali malah pekerjaan suami saya kelihatannya jadi mataharinya gitu ya. Malah anak-anak saya yang kelihatannya jadi bulannya, jadi bintangnya gitu ya. Kok kayaknya malah kliennya suami saya yang jadi prioritas utama. Curhat nih. Kok bukan gue gitu ya. Tapi ternyata pada akhirnya saya menyadari bahwa pernikahan itu bukan tentang saya, tapi pernikahan itu tentang bagaimana rencana Tuhan, kehendak Tuhan, apa yang menjadi maunya Tuhan, visinya Tuhan bisa termanifestasi nyata di dalam kehidupan keluarga ini, dan bagaimana keluarga ini, baik saya, suami maupun anak-anak, bisa dipakai Tuhan bukan untuk meninggikan nama saya, suami atau anak-anak, tetapi untuk meninggikan, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Jadi yang menjadi pusat dari rumah tangga itu bukan tentang saya, bukan tentang suami, tetapi tentang apa yang menjadi maunya Tuhan. Nah, ketika itu terjadi, maka tidak ada hal yang terlalu penting, tidak ada hal yang terlalu berharga di samping kehendak Tuhan bisa termanifestasi dalam kehidupan saya gitu. Jadi ketika saya mau marah karena keinginan saya nggak keturutan gitu ya, di situ saya bisa nyadar, orang bukan tentang saya kok gitu ya. Saya nggak punya hak gitu ya untuk menuntut suami saya untuk memuaskan keinginan saya gitu ya. Saya tidak punya hak untuk menuntut anak-anak saya memuaskan apa yang menjadi maunya saya, apa yang menjadi harapan saya, apa yang menjadi rencana saya, karena anak-anak saya milik Tuhan, karena suami saya milik Tuhan, karena keluarga ini milik Tuhan, termasuk saya pun milik Tuhan. Jadi saya juga harus belajar untuk menaklukkan pikiran, perasaan, dan kehendak saya pada kehendak yang Maha Kuasa, pemilik kehidupan saya. Jadi ketika itu terjadi, suasana rumah tangga berubah ya. Jadi kita pun jadi nggak nuntut pasangan gitu ya, tetapi kita berusaha untuk melakukan apa yang terbaik supaya sekali lagi kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan melalui keluarga ini, supaya ketika pasangan melihat saya, yang dilihat bukan sayanya, tetapi dia melihat kemuliaan Tuhan melalui kehidupan saya. Ketika anak-anak saya melihat saya, bukan sayanya dengan segala kekurangan dan segala keterbatasan saya, tapi kerinduan saya bagaimana supaya anak-anak saya ketika melihat saya, mereka boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui pekerjaan Tuhan yang boleh terjadi dalam kehidupan saya. Jadi prinsipnya menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya pusat penyembahan di dalam rumah tangga, sebagai satu-satunya pribadi yang mengatur segala sesuatunya gitu, dan biarlah kehendaknya yang boleh termanifestasi nyata di dalam kehidupan keluarga. Oke, jadi saya ambil kesimpulan bahwa pernikahan itu sebenarnya bukan tentang aku lagi ya, Kak Dita, tapi pernikahan itu adalah tentang bagaimana manifestasi Tuhan terjadi dalam kehidupan pernikahan itu sendiri. Dan tujuannya ya pasti ya untuk kemuliaan Tuhan, semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Luar biasa Kak Dita, menarik, sangat menarik. Dan pastinya sahabat curhat, jangan mau ketinggalan lagi di episode minggu depan ya, dengan tema yang sungguh luar biasa pastinya. Dan untuk sahabat curhat, sekali lagi kami ingatkan untuk mau curhat, mau bertanya-tanya, boleh langsung aja nanti WA di 0819 081 741 atau langsung aja komen di bawah ya, kolom komen banyak di bawah, silakan komen. Dan sekali lagi kita buat komen nggak bayar ya,
Nggak bayar, gratis. Subscribe juga nggak bayar loh Kak Dita. Bener banget. Iya, betul. Dan kalau mau curhat juga nggak bayar. Pastinya. Nah, jadi kalau misalnya pengen banget curhat, pengen ketemu langsung, pengen ngobrol-ngobrol nih, baik sama saya maupun sama MC kita yang termasuk ya, termasuk dong, karena sebenarnya MC kita ini juga punya segudang cerita yang luar biasa, yang jadi bisa menjadi inspirasi dan bisa memberkati banyak orang. Jadi kalau pengen ketemu baik sama saya maupun sama tim curhat bersama dengan New Life, termasuk sama MC yang sangat cantik ini, bisa menghubungi di nomor yang sama di 0819 081 7 4 kali 1, dan semua layanan yang diberikan sama New Life semuanya diberikan secara gratis, cuma-cuma dan tidak dipungut biaya sepeser pun, karena memang kita sendiri juga mengalami perubahan hidup. Kita dapat perubahan hidup itu secara gratis, cuma-cuma dan nggak pernah dipungut biaya. Betul sekali. Dan sekarang giliran kita juga untuk memberikan hal yang sama ya. Dan siaran ini juga ada gara-gara kita punya kerinduan supaya semakin banyak orang di luar sana boleh mengalami perubahan hidup, hidupnya boleh dipulihkan, boleh mengalami kemenangan, boleh mengalami kemerdekaan, dan boleh hidup yang berlimpah-limpah dengan berkat dan menjadi berkat secara berlimpah-limpah pula untuk banyak orang. Amin. Sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan melalui kehidupan sahabat curhat bersama New Life. Iya. Sekali lagi ingetin subscribe, like, komen, share untuk sahabat-sahabat curhat New Life, mana tahu bisa menjawab pergumulan mereka. Iya. Oke, terima kasih Kak Dita buat waktunya, terima kasih buat tipsnya, terima kasih buat kebenarannya. Dan mudah-mudahan di podcast kali ini, podcast curhat bersama New Life bisa memberkati, dan aku percaya bisa memberkati semua sahabat curhat yang menonton program ini. Oke, kami ingatkan kembali buat sahabat curhat bersama New Life, jangan lupa pantengin terus di minggu depan pastinya di program yang sama, curhat bersama New Life, setiap hari Kamis jam 7 malam di YouTube channel New Life Batam. New Life!